Gadis, kau telah menderita begitu banyak untuk mencari obat demi menyembuhkan suamimu. Kini kau bahkan harus memberikan darahmu sebagai bahan obat. Benarkah kau tidak takut? Mengorbankan nyawa, tapi yang didapat malah pengkhianatan. Yunju tidak takut. Aku percaya pada suamiku. Dia terluka dan kehilangan ingatan. Sebagai istrinya, sudah seharusnya aku berusaha menyembuhkannya. Kumohon, tabib, berikanlah obatnya. Suamiku, obat dari tabib Du sudah datang. Setelah minum ini, pasti kau akan ingat padaku. Apa itu kehilangan ingatan? Itu hanya alasan untuk tidak menikahinya. Dia tidak berpikir. Sebagai gadis pengumpul obat yatim piatu tanpa latar belakang keluarga, bagaimana mungkin dia pantas untukku, sang juara ujian kerajaan? Istri Cheng Ximei. Hanya kau yang pantas. Aku beritahu kamu, meskipun aku diadopsi oleh kaisar sebagai putri kedua, tapi putri mahkota Yunju telah hilang bertahun-tahun. Sekarang, di timur kerajaan, akulah yang paling berkuasa. Jangan harap aku akan setara dengan wanita jelek itu. Tenang saja. 3 hari lagi aku akan menikahimu. Mau dijadikan selir atau pelayan? Terserah kamu. Seperti mutiara yang berharga. Ini cincin mutiara yang kubuat untukmu. Suka tidak? Cincin anyaman rumput ini akan kuganti nanti dengan mutiara termahal. Suamiku, miskin atau kaya, aku tidak peduli. Hanya satu, aku Yuyuju. Tidak akan pernah mau berbagi suami dengan orang lain. Kau setuju? Aku bersumpah. Bagaimanapun keskiwi depannya. Aku tidak akan pernah mengecewakanmu. Sayangnya, dia tidak tahu bahwa dia salah memilih orang. Aku yang dia bilang menjijikkan, sebenarnya adalah putri mahkota Yunju yang paling mulia di timur kerajaan. Yunju hanyalah pengganti yang diadopsi kaisar. Karena rindu pada putrinya. Yunju. Sejak kapan kau datang? Hanya datang untuk mengantarkan sup. Supnya tumpah. Aku mau pulang. Yunju, tidak apa-apa supnya tumpah. Di luar dingin sekali. Cepat pulang, jangan buat aku khawatir. Kamu tidak perlu khawatir. Aku akan segera pulang. Pulang ke rumah yang sebenarnya milikku. Sayang, ada kabar dari istana lagi.
Kau terbuang di rakyat selama puluhan tahun, akhirnya bertemu dengan kaisar. Apakah kau benar-benar akan melepaskan pengakuan sebagai putri demi Cheng Gongzi? Tidak menjadi putri, tetap di rakyat? Namaku Yu Yunju, putri sulung kekaisaran saat ini. Terbuang di rakyat lebih dari 10 tahun, baru ditemukan oleh ayahanda. Aku seharusnya bisa kembali ke istana dengan penuh kemuliaan, tapi karena khawatir suamiku Cheng Shimei tidak sepadan dengan statusku, melepaskan gelar putri. Tak disangka dia mengingkari sumpah, ingin menikahi putri Myuju. Penggantiku, anak angkat ayahanda, hanya karena menganggapku tidak berguna untuk karirnya. Yunju. Benar-benar kamu. Akhirnya kamu kembali. Sampaikan titah. 3 hari lagi. Biarkan ayahanda menjemputku kembali ke istana. Yunju. Pergi. Buatkan aku sup penghilang mabuk. Gongzi, Nyonya mau tidur, silakan pulang. Mau tidur? Tidak mungkin. Bukankah dia mempelajari buku pengobatan setiap malam untuk menyembuhkanku? Begadang membaca? Bagaimana bisa tidur begitu awal? Biarkan aku masuk. Menger. Malam ini berkumpul dengan rekan-rekan. Minum banyak anggur. Kepala ini terkena angin, langsung sakit sekali. Sup penghilang mabuk buatanmu paling manjur. Buatkan aku semangkuk. Siang bolong. Kamu ngapain? Sup penghilang mabuk buatan Nyonya tidak hanya baunya. Membuat orang segar dan waspada. Aku tidak tahu berapa kehidupan yang harus kujalani untuk mendapatkan keberuntungan. Bisa menikahi istri secantik bidadari sepertimu. Kamu bau alkohol, lepaskan bajunya. Aku akan mencucikannya untukmu. Minum alkohol merusak tubuh. Kenapa kau tidak peduli dengan kesehatanmu? Istriku benar dalam menegurku. Tapi tadi malam yang minum adalah para bangsawan ibu kota. Di masa depan, aku akan lulus ujian kerajaan. Di dunia politik, aku masih butuh dukungan mereka. Bukankah ini juga untuk kita berdua? Agar bisa hidup lebih baik? Katanya, pria yang kaya akan berubah jahat. Kalau begitu, saat kau menjadi juara, apakah kau akan menjadi pria yang tidak setia? Aku bersumpah, jika suatu hari aku mengkhianatimu, biarlah aku disambar petir dan mati mengenaskan. Cih, jangan ucapkan kata-kata sial seperti itu. Kemewahan dan kekayaan hanyalah hal duniawi, aku tidak peduli. Aku hanya berharap kita berdua bisa bersama sampai tua. Diam saja ngapain? Sebentar lagi aku harus kembali ke kamar untuk istirahat. Kalau mau minum, masak sendiri. Aku mau tidur. Apa katamu? Yunju. Apakah kau mendengar sesuatu? Aku tidak mendengar apa-apa. Hanya saja di luar jalanan licin karena salju. Aku berjalan terlalu cepat. Tak sengaja terjatuh di depan pintu dan menjatuhkan panci obat. Lalu Hua-Huan membantuku kembali. Lihatlah dirimu. Selalu ceroboh, tidak seperti gadis terhormat. Sama sekali. Tidak seperti. Kau suka gadis terhormat? Kalau begitu, cerai saja denganku dan nikahi yang lain. Sekarang, kau sudah lupa semua kenangan kita di masa lalu. Tidak bisa seperti itu. Bagaimana pandangan orang-orang nanti tentangku? Aku baru saja menjadi juara. Masa depan cerah,
Sekarang tidak boleh ada masalah. Ternyata membohongiku tentang hilang ingatan, tidak menceraikanku, bukan karena masih sayang. Tapi khawatir dengan reputasi dan karirmu. Tuan Cheng, malam sudah larut dan udara lembab. Kau bilang sebelum ingatanmu pulih, kita harus menjaga tata krama. Maka tidak pantas terus berdiri di depanku. Silahkan pergi. Yunxiu, kamu hari ini kenapa sih? Apa karena 3 hari lagi aku akan menikahi Putri Myuju? Bukan maksudku mengkritik, tapi kamu terlalu cemburuan. Putri Myuju itu mulia dan berharga. Dia bahkan tak keberatan tinggal serumah denganmu yang cuma gadis desa. Masa kamu nggak tahu terima kasih? Tapi dulu waktu melamarku, kau pernah bersumpah. Takkan membiarkanku berbagi suami dengan orang lain. Kalau nggak bisa tepati, ngapain janji? Sudah, aku kan sudah bilang, aku lupa ingatan, nggak ingat masa lalu. Aku juga nggak meninggalkanmu kan? Pergi. Buatkan aku sup penghilang mabuk. Hari ini aku akan tidur di kamarmu. Puas sekarang? Tuan Cheng pikir tidur bersamaku adalah anugerah buatku? Yue Yanxiu, buka pintu. Kalau nggak buka juga, mulai hari ini, aku nggak akan datang lagi. Kamu pikir baik-baik. Istriku, kamu cantik banget pakai baju ini. Selama ini, kamu selalu mengumpulkan uang untuk biaya buku Tuan Cheng. Sampai-sampai nggak pernah beli apa-apa buat diri sendiri. Sekarang akhirnya mau berdandan juga. Terima kasih Jenderal sudah membelikanku baju-baju ini. Jangan sungkan Putri, ini kehormatan hamba. Setelah menerima surat Putri, Kaisar langsung memerintahkan hamba menjemput Putri pulang ke ibu kota. Hamba bergegas siang malam sampai akhirnya tiba. Sudah merepotkan Jenderal mengurus diriku. Dulu aku sempat berpikir, kalau status putriku pulih, ayah pasti nggak akan mengizinkan Cheng Shimei jadi suamiku. Makanya aku melanggar titah pulang. Bikin ayah khawatir. Paduka sudah menderita. Sekarang, bisa segera bertemu Kaisar adalah berkah terbesar. Tunggu 2 hari lagi, 2 hari lagi. Aku pasti pergi dari sini. Dengan tempat ini. Putus hubungan selamanya. Nyonya, penyakit kaki Tuan Cheng kambuh lagi. Sakitnya bukan main, sedang cari-cari Nyonya. Ditanya apa saja nggak tahu. Orang hidup saja tidak bisa dijaga, tidak berguna. Sayang, akhirnya kamu kembali. Ada apa ini? Penyakit kaki Cheng Gongzi kambuh lagi. Kenapa tidak panggil tabib? Yunxiu, hari ini kenapa berdandan begitu cantik? Beli beberapa baju baru. Cheng Gongzi mencari saya untuk apa? Cepat katakan. Aduh, kakiku ini sakit sekali, datang dan pergi. Aku agak ingat, sepertinya dulu jatuh dari tebing. Lalu kamu merawatku di sampingku, kurasa. Aku sepertinya sudah pulih sedikit ingatanku. Jadi sengaja datang mencarimu. Yunju, maukah kamu membantuku melihat? Yunxiu, sebenarnya aku... Gongzi, Putri Myuju datang ke kediaman mencari Anda. Cepat pergilah.
putri sangat mulia, tidak pantas membuatnya menunggu lama. Cheng Gongzi, cepat pergilah. Cheng Gongzi. Kamu benar-benar ingin bersikap begitu kaku denganku? Yuan Zhu. Kesabaranku terbatas. Main mata. Bukanlah sikap yang disukai pria. Sayang, lihat apa yang kubelikan untukmu. Sayang, lihat. Aku bawakan sesuatu untukmu. Buah dari kedai Zui Xian. Ayo, cepat cicipi. Enak. Kamu pergi pagi-pagi. Hanya untuk membeli ini? Tadi malam kamu bilang ngidam, jadi aku sengaja membelikannya. Aku hanya bicara sembarangan saja. Buah ini mahal dan sulit dibeli. Apalagi, kamu butuh banyak uang untuk perjalanan ujian, harus hemat. Bagiku, membuatmu hidup nyaman lebih penting dari apapun. Membeli buah, apa artinya itu? Kalau aku makin lancang, Aku justru takut kamu tidak meminta apa-apa. jahat, kamu juga makan. Enak tidak? Yunju terlalu kaku, benar-benar tidak tahu. Cara menyenangkan orang. Apalagi membaca suasana hati orang. Menebak isi hati. Di masa depan, Tuan Cheng, entah untuk berobat, atau sekedar mencari ketenangan, silakan cari orang lain yang lebih ahli. Yuan Zhu. Kau benar-benar hebat. Hari ini kau memperlakukanku seperti ini, di kemudian hari. Jangan sampai menyesal. Nyonya, apakah Anda benar-benar tidak berniat memberitahu Tuan Cheng bahwa Anda sebenarnya adalah putri kerajaan? Sejak ia menjadi juara ujian kerajaan, tapi menyuruhku tinggal terpisah di rumah kecil terpencil ini. Ia sudah mengambil keputusan. Hidupku dan hidupnya sudah tidak ada hubungannya lagi. Untuk apa memberitahunya? Maaf. Aku benar-benar tidak bisa tinggal bersama orang asing. Ini tidak bertanggung jawab terhadapmu, Nona. Begini saja. Kamu pindah dulu ke kamar samping. Nanti saat aku ingat padamu, pasti akan menjemputmu dengan tandu mewah. Dan membawamu kembali dengan hormat. Sebelum itu, apakah kamu bersedia menahan sedikit kesulitan? Suamiku pernah berjanji akan hidup bersamaku selamanya. Aku percaya pada suamiku. Mulai hari ini, mari ubah panggilan kita. Jangan panggil aku suami lagi. Demi nama baik kediaman juara kerajaan, jangan mencariku. Kecuali ada keperluan penting. Kau akan menjadi suamiku, tapi masih menyimpan wanita ini. Untuk sekadar diberi makan? Cheng, jangan-jangan kau masih punya perasaan padanya? Hanya 2 hari lagi, aku akan pergi dari sini selamanya. Besok aku akan kembali ke istana. Segala sesuatu di sini bukan milikku. Aku tidak akan membawa apapun. Surat cerai ini akan kutinggalkan sebagai hadiah pernikahan untuknya. Nyonya. Putri Myuju tiba, cepat keluar dan sujud menyambut. Tidak usah, Zikyong, untuk apa berdebat dengan wanita desa ini? Kenapa panas sekali di sini? Pelan, ambil bara apinya dan buka jendelanya.
Biarkan ruangannya mendapat udara segar. Putri, ini musim dingin. Nyonya sedang sakit. Apa kau ingin membekukannya sampai mati? Lalu apa? Bejiku, kau hanyalah seeker semat. Yueyunju, meski kau pura-pura suci dan menggunakan siasat licik, apa gunanya? Chenglang juga tidak akan berubah pikiran. Hidup atau matimu hanya bergantung pada keputusan saya. Saya datang hari ini untuk memberi kabar baik padamu. Pertama, karena kau pernah menyelamatkan hidup juara kerajaan. Saya mengizinkanmu masuk istana sebagai selir di hari yang sama dengan saya. Kalian keterlaluan. Kedua, semua urusan akan kuserahkan padamu. Untuk yang ketiga, tahukah kau nama saya Putri Emyuju? Dinamakan demikian untuk mengenang putri sulung yang hilang di masa kecil. Saya memintamu mengganti nama. Jangan sampai melanggar nama kerajaan. Bagaimana denganmu? Sheng Ximei, apakah kau juga seperti yang dikatakan Putri? Kau ingin aku mengganti nama? Putri, apa yang kau lakukan? Chenglang. Setelah menikah, kita harus segera kembali ke ibu kota untuk menemui ayahanda. Jika ayahanda tahu nama wanita desa ini, sama dengan putri sulung yang hilang, putri mahkota kerajaan, ayahanda pasti akan sangat marah. Tubuh, rambut, kulit, nama dan hari lahir adalah pemberian orang tua. Bagaimana bisa dengan mudah diubah? Demi putri, istri diturunkan menjadi selir sudah sangat memalukan. Bagaimana bisa? Pelayan berani melawan putri. Penjaga, bawa mereka keluar dan hukum dengan 100 cambukan. Tunggu. Putri, jangan marah. Yu Yunju hanya nama. Statusmu rendah, bagaimana bisa? Sama nama dengan putri sulung yang mulia? Cepat ganti nama dan minta maaf pada putri. Biarlah masalah ini selesai begitu saja. Menurut kalian, nama apa yang harus aku ganti? Bagaimana dengan Yu Jianu, Yu perempuan hina? Mana ada gadis diberi nama seperti itu? Ini jelas penghinaan. Juara kerajaan, apakah kau akan diam saja melihat istri yang telah bersusah payah bersamamu dihina seperti ini? Hanya nama, diberi nama oleh putri, adalah keberuntunganmu. Cepat ganti nama. Dan lakukan upacara pernikahan yang sederhana. Sheng Ximei, kau benar-benar tidak mengecewakanku. Sekarang, sangat berbeda dengan orang yang kunikahi dulu. Aku yang salah mengenali orang. Tidak segera menyadari siapa dirimu sebenarnya. Tapi tidak apa. Aku juga tak perlu lagi memikirkan kenangan lama. Yu Yunju, lihatlah dirimu sendiri. Dengan apa kau berani berdebat denganku sekarang? Benar, Laksamana muda tak menolakmu, bahkan mau menjadikanmu selir. Kau harusnya bersayukur. Nikmat besar ini tak sanggup kubalas. Apa yang kau lakukan? Lepaskan. Apa ini? Keluar dari kediaman ini. Mau kemana kau? Mau kemana lagi dia? Cuma memakai trik-trik licik. Pura-pura menolak untuk membuatmu kembali, cuma buat cemas saja. Yueyenshu, sikapmu yang penuh tipu daya ini sungguh tidak menyenangkan. Di kediaman Laksamana muda, tak ada tempat bagi orang berhati jahat yang merusak tatanan. Cheng sayang, tanpa aturan, tak akan ada keteraturan, menurutku. Lebih baik kita beri dia pelajaran. Ini, Apa kau tidak tega? tentu saja tidak. Semuanya terserah padamu. Yu Yunju, putri berkenan mengajarkanmu tata krama. Itu kehormatan bagimu. Pelajarilah tata krama ini baik-baik. Jangan mempermalukan kediaman Laksamana mudaku. Aku sudah mengganti nama.
menurunkan status istri menjadi selir. Apalagi yang Putri inginkan? Besok, di hadapan semua tamu undangan, kau harus berlutut dan meminta maaf padaku saat aku masuk ke kediaman. Berlututlah padaku. Jadikan tubuhmu pijakan saat aku turun dari tandu. Putri memang cantik dan baik hati. Yuyunju, cepat terima tawaran ini. Myuju sebagai putri, sudah melakukan kompromi besar. Bukankah kau selalu bermimpi agar aku menggigitmu? Mengingat ikatan suami istri kita, ini kesempatan langka. Kuharap kau tidak melewatkannya. Kau tahu besok. Hari apa? Besok, tentu saja hari pernikahanku dengan Putri. Ini hari baik yang sudah dihitung. Jangan merusak suasana. Baik. Aku berjanji padamu. Cheng Shimei. Besok pagi, aku akan pergi dari sini selamanya. Tidak akan bertemu lagi seumur hidup. Sujud kepada langit dan bumi. Hamba-hamba menyambut tuanku kembali ke istana. Sujud antara suami istri. Suamiku. Istriku. Aku tak punya harta atau nama, menikah denganku. Kau menyesal? Hatimu tak berubah, hatiku tak menyesal. Aku bersumpah. Seumur hidup tak akan mengecewakanmu. Jika aku mengecewakanmu, biarlah aku merasakan sakitnya panah menembus hati, rasa sakit yang menggerogoti tulang. Mati mengenaskan. Jika kau mengecewakanku, aku akan menghilang tanpa jejak seumur hidup. Tidak akan bertemu lagi. Istriku. Cheng, kenapa kau melamun? Kalau tidak segera bersujud, akan melewatkan waktu baik, tamu-tamu semua sedang menonton. Apa yang terjadi dengan pengantin pria ini? Aku jadi gugup. Apa yang dilakukannya? Di mana Yuyunju? Bukankah dia harus bersujud dan minta maaf? Di hadapan semua tamu kepada Putri Myuju hari ini? Kemana dia pergi? Di mana Yuyunju? Cepat pergi ke pekarangannya dan panggil dia ke sini. Tidak hadir di hari pernikahan, tidak pantas. Cheng, kita belum selesai bersujud. Kenapa kau buru-buru mencari wanita sial itu? Putri, aku sedang membangun wibawamu. Pernikahan hari ini sangat penting, sebagai selir. Dia tidak boleh tidak muncul dari awal. Aku akan mencari dan membawanya kembali, lalu bersujud dan menikah denganmu. Tunggu aku. Cheng Shimei, berani kau melangkah satu langkah saja.
Cheng Ximei, juara kerajaan, ada masalah? Apa yang terjadi? Apakah Yunju cemburu, marah dan mengurung diri? Di kamar, tidak mau keluar? Sudahlah, yang penting dia tidak hilang, aku akan menegurnya. Tidak, kamar Nyonya Yu kosong, tidak ada siapa-siapa. Hamba sudah mencari di seluruh halaman, tapi tidak menemukan siapa-siapa. Ada yang bilang, sebelum fajar menyingsing, Nyonya Yu sudah pergi dari kediaman. Hamba semua menyambut kedatangan Yang Mulia kembali ke istana. Sampaikan titahku, hapuskan semua jejakku di antara rakyat. Mulai sekarang, di dunia ini tidak akan ada lagi Yu Yunzu. Apa yang kau bicarakan? Bagaimana mungkin ini terjadi? Yunzu tidak punya keluarga di dunia ini. Dia juga tidak punya teman. Orang yang paling dia cintai adalah aku. Bagaimana mungkin dia meninggalkanku? Cheng Lang, seorang gadis yatim pergi ya sudah pergi. Bisa dibilang dia tahu diri. Kau juga tidak perlu khawatir lagi menanggung nama buruk. Mari kita lanjutkan upacara pernikahan. Bukan seperti itu. Dia hanya seorang gadis yatim. Mau pergi kemana dia? Orang yang paling dia cintai adalah aku. Aku tidak percaya dia tega meninggalkanku. Aku tidak percaya. Cheng Ximei. Putri. Barang-barangnya masih ada di sini. Dia seorang perempuan, tanpa uang pasti tidak bisa pergi jauh. Pasti dia sedang marah padaku. Surat cerai. Bisa menikahimu adalah keberuntungan terbesar dalam hidupku. Seumur hidup aku tidak akan mengecewakanmu. Jika kau mengecewakanku, maka aku doakan kau dan gadis itu bahagia selamanya. Sedangkan kita tidak akan bertemu lagi sampai mati. Aku akan membuatmu tidak bisa menemukanku seumur hidup. Yunju. Jika kau tidak ingin ganti nama, ya tidak usah diganti. Jika kau tidak ingin jadi selir, bagaimana dengan selir utama? Bisa? Bukan aku tidak ingin memberimu status. Aku hanya ingin menunggu sampai kau melahirkan anak dulu. Yunju. Huawan. Kenapa kamu? Di mana nyonyamu? Nyonya apa? Zuan Yuan Lang, kamu salah ingat. Bukankah istrimu ada di luar? Putri kedua yang mulia, Putri Muzhu. Yang aku maksud adalah Yu Yunzu. Jangan pikir aku tidak tahu. Dia mengirimmu untuk... Bukankah kamu ingin melihatku menyesal? Ingin melihatku sedih? Dia di mana? Aku akan mencarinya sekarang. Gadis pengumpul obat, yatim piatu, tanpa keluarga. Pantaskah dia untukku, juara baru yang terhormat, kata-kata ini? Bukankah ini yang kamu katakan sendiri, juara baru? Dia tahu. Kaki menanjusai tikus, belas kasihan palsu. Juara baru, semoga kamu cepat sukses. Tidak heran dia berubah begitu besar akhir-akhir ini. Tidak heran dia bahkan mengganti nama. Bersedia menjadi pijakan kaki putri. Tutup kota. Seekor lalat pun tidak boleh keluar. Penggawal, sayapkan kuda untukku. Perintah juara baru, tutup gerbang kota, tidak ada yang boleh keluar atau masuk. Minggir. Tutup kota, periksa dengan ketat semua orang yang keluar. Cheng suami putri, di siang hari tutup gerbang kota. Apa maksudnya ini? Jenderal Su, istriku hilang, aku buru-buru mencarinya. Juara baru adalah suami putri baru, Putri Myuju. Bukankah hari ini masuk istana, putri hilang, bagaimana aku tidak tahu? Bukan Myuju. Istri pertamaku, Yu Yunju. Kalau istri pertama. Apakah kamu punya bukti?
Aku membawa kotak riasnya. Di dalamnya ada surat nikah kami. Dan barang-barang yang kuberikan padanya, semuanya ada di kotak ini. Katanya istri pertama, juara baru yang terhormat, hadiahnya saja 3 juta tael perak. Rumah juara dibangun begitu megah, hanya memberi istri pertama barang-barang ini. Tuan Cheng, katanya kamu memberi mutiara pada putri. Bernilai 10.000 tael. Hanya dengan barang-barang ini, membuktikan hubungan suami istri kalian. Terlalu tidak bisa dipercaya. Tidak, istriku tidak suka barang-barang duniawi. Di dalamnya ada surat nikah kami. Dan potret yang kugambar untuknya. Ini tidak mungkin. Cheng Ximei. Karena kamu tidak bisa menunjukkan bukti yang membuktikan identitas Yunju, maka tidak berhak menutup gerbang kota. Minggir, aku akan keluar kota. Yunju adalah istriku. Dia hidup bersamaku begitu lama, bagaimana mungkin? Bukan istriku. Yunju, berani. Orang mulia di dalam tandu itu. Kau tidak bisa menyinggungnya. Dia adalah istriku, dia adalah Yunju. Jenderal Su, apakah kau berniat merebut kekasih orang di tengah jalan? Juara kerajaan. Jika aku benar-benar istrimu, akankah kau menjemputku dengan tandu megah? Dan membatalkan pernikahan dengan Putri Myuju? Aku bisa berdiskusi dengan putri. Berdiskusi? Jika Putri Myuju bersikeras menolak, apa yang akan kau lakukan? Juara kerajaan, bukan semua hal baik di dunia ini harus jatuh ke tanganmu. Yunju, memang benar kau. Yunju, cepat ikut aku pulang. Aku bukan Yunju yang kau maksud. Kau salah orang. Istriku. Apa yang kau omongkan? Bicaralah nanti di rumah, cepat ikut aku pulang. Di hari pernikahan, di depan umum, dengan wanita asing. Bergandengan tangan, memaksakan sebagai istri. Inikah etika juara kerajaan yang baru? Kemana perginya ajaran 4 buku 5 klasik dan moralitas? Yunju. Kesabaranku ada batasnya. Aku tahu. Sebelumnya aku bersalah padamu. Aku bisa menebusnya. Cepat ikut aku pulang. Baik. Jawablah 3 pertanyaanku. Jika bisa membuktikan aku istrimu, aku akan ikut pulang. Pertanyaan pertama. Tahukah kau tanggal berapa ulang tahunku setiap tahun? Ulang tahunmu. Aku ingin kau berlutut dan minta maaf. Di depan semua tamu besok. Saat aku masuk ke istana. Berlututlah padaku. Jadikan kakiku pijakan saat turun dari tandu. Putri memang cantik dan baik hati. Yunju, cepat setujui. Tahukah kau besok? Hari apa? Besok tentu hari pernikahanku dengan putri. Ini hari baik yang sudah dihitung. Jangan merusak suasana. Hari ulang tahunmu adalah hari ini. Yunju. Aku seharusnya tidak menikahi orang lain di hari ulang tahunmu. Aku tahu kamu marah. Tapi kamu memang tidak punya orang tua. Hari ulang tahun hanyalah hari kami menemukanmu. Hari mana saja bisa dirayakan. Begini saja. Aku akan pulang dan memilihkan hari yang baik untukmu. Oke? Tidakkah kamu dengar dia bilang, semua pertanyaan harus dijawab baru dia mau ikut? Perkataan pria sejati tak bisa ditarik kembali. Jangan kurang ajar. Pertanyaan kedua. Karena kita pernah menjadi suami istri. Apakah kamu ingat makanan favoritku?
Untuk apa memasak ikan? Malam ini Putri Myuju berkenan datang makan di kediaman. Dia pernah tersedak duri ikan, jadi takut melihat ikan. Kamu sengaja bikin orang tidak senang ya? Ikan ini adalah... Sudah. Mulai sekarang hidangan ini dilarang ada di kediaman. Sial sekali. Kenapa? Kamu tidak ingat kalau aku paling suka makan ikan, ya? Yunju. Aku bersalah padamu. Selama ini, aku mengabaikanmu. Benar. Pertanyaan terakhir. Saat kamu menikahi istrimu dulu, apa yang kamu janjikan padanya? Apakah kamu masih ingat? Aku bersumpah, jika suatu hari aku mengecewakanmu, biarlah aku disambar petir dan mati mengenaskan. Yunju aku. Jenderal. Aku tidak kenal orang ini. Ayo kita pergi. Yunju. Berangkat. Yunju. Suami Putri. Tuan Cheng, guruku bilang. Kamu tidak ada jodoh dengannya, carilah orang lain. Bagaimana caramu bicara seperti itu? Ini kan juara ujian kekaisaran, bisa mengobatinya. Adalah keberantangan tabib du. Tabib du. Anda pernah memberi saya obat dan mengobati saya sebelumnya. Kali ini saya hanya terlalu emosi. Lebih mudah diobati daripada amnesia. Jika Anda butuh uang, saya bisa memberikan. Aku menyelamatkanmu karena melihat istrimu yang setia. Tahukah kamu, dia bahkan memberikan darahnya untuk obatmu. Tidak memberitahumu karena takut kamu khawatir. Tapi kamu, bagaimana kamu memperlakukannya? Percayalah. Aku tidak akan mengobati pria tak berhati. Air Yunju. Aku ini putri yang mulia, masak harus melayanimu? Kamu sebagai istriku, merawat suami, adalah kewajibanmu. Bagaimana bisa kamu memperlakukan aku seperti ini? Suami? Cheng Shimei? Kamu pikir kamu siapa? Kalau kamu bisa membuatku senang, aku akan memanjakanmu. Tapi jika tidak, aku bisa saja memelihara banyak pria penggantimu. Bau obat yang menyengat. Bawa dia ke teras untuk mendinginkan diri. Siapkan tempat tidur baru untukku. Baik. Cepat pergi. Tenang suamiku, obat ini aku dapatkan dari tabib Du. Setelah kamu meminumnya, pasti akan sembuh. Bahkan jika tidak, aku akan tetap menjagamu seumur hidup.
Kenapa gudang kosong? Kemana perginya gaji dan hadiahku? Cepat, laporkan ke kantor pemerintah. Ada pencuri di rumah. Bukan pencuri, ini Putri Yang. Ayo, bawa semua barang ini masuk. Masukkan semuanya ke dalam, hati-hati jangan sampai rusak. Awas kepala kalian. Putri, apa saja yang Anda beli? Kenapa banyak sekali? Ini semua bedak, pakaian, perhiasan, dan aksesoris yang biasa kugunakan. Oh ya, uangku kurang, jadi aku pakai uang di gudangmu. Apa? Cantik tidak tusuk konde emas ini? Ini pesanan orang, aku harus membayar. 5 kali lipat, 1.200 tael, untuk mendapatkannya. Dari orang lain. 1.200 tael? Tahukah kamu berapa gajiku setahun? Gajiku hanya 80 tael sebulan, tusuk konde ini. Sama dengan gajiku setahun. Ayo, kembalikan itu. Kamu gila? Barang yang dibeli putri ini, mana ada alasan untuk dikembalikan? Ini kan memalukan istana ini. Lagi pula, kalau bukan karena menikah denganmu, istana ini setiap bulan akan mengirimkan, jadi aku tidak perlu mengeluarkan uang. Kamu tidak punya uang untukku, itu karena kamu tidak punya kemampuan. Kamu. Yunju. Dari mana kamu dapat uang? Beberapa hari lalu, bukankah aku membelikanmu sebuah jade hairpin? Di mana hairpinnya? Aku kembalikan. Hairpin jade itu harganya 1 tael perak. Terlalu mahal. Lagi pula, hairpin kayu ini warnanya sama dengan jade. Tidak ada bedanya. Aku kembalikan uangnya, sisanya ku beli sekeranjang bambu. Aku buat beberapa mainan dan menjualnya dengan harga lumayan. Pulpen-pulpen ini, tinta ini, semuanya untukmu. Sayang. Maafkan aku. Mengikutiku, kau menderita. Tapi tenang saja. Nantinya saat aku sukses, aku akan membelikanmu permata dan harta termahal di dunia ini. Kamu ngapain? Aku yang salah. Cincin ini seharusnya untuk Yunju, kau tidak pantas. Cheng Shimei. Kamu gila ya? Ayo, minggir. Cheng Shimei. Ayah mengirim surat, bilang kakak perempuannya sudah ditemukan dan kembali ke istana untuk beristirahat beberapa bulan. Sudah cukup pulih, besok lusa akan diadakan pesta penyambutan. Ikut aku ke istana. Aku tidak ingin ikut acara ini, pergilah sendiri. Cheng Shimei. Jangan sok tidak mau dihormati. Jangan kira mahkota emas ini kamu dapatkan karena kemampuanmu sendiri. Kamu bisa dapat posisi sekarang hanya karena gelar suami putri. Kalau tahu jadi suami putri, tidak bisa pegang jabatan penting, hanya bisa jadi Ponika Pengias. Aku tidak akan menikahimu. Kembalikan. Jangan banyak bicara. Jangan kira aku tidak tahu siapa yang kau pikirkan. Cheng Shimei. Aku beritahu kamu. Hidup kita berdua lebih baik dijalani dengan pura-pura rukun. Kalau tidak, Apa yang kamu lakukan? jangan salahkan aku jika tidak mempertimbangkan perasaan, membuatmu terlantar di jalanan.
Kaisar benar-benar menyayangi Yang Mulia, sejak Yang Mulia kembali ke istana. Hadiah-hadiah berharga terus mengalir, membuat hamba sampai pusing melihatnya. Tentu saja, Putri adalah permata hati Kaisar. Putri Emyuju, hanya karena mirip dengan Putri Mahkota, langsung diangkat sebagai anak. Emyuju juga bermaksud merindukan Yang Mulia Putri Yunju. Yang Mulia tidak tahu, aku dengar suaminya sebenarnya sudah punya istri, tapi dia hanya ingin mengejar kekayaan dan status. Bahkan menurunkan istrinya menjadi selir, sampai hari pernikahan. Istri pertamanya hilang, baru dia menyesal. Bahkan upacara pernikahan tidak dilanjutkan, dia seperti orang gila. Mencari istri pertamanya kemana-mana, aku dengar istri pertamanya itu sepertinya bernama. Sudah cukup. Aku agak kedinginan, ambilkan aku jubah. Baik. Yunju. Suami, kamu gila? Ini wilayah istana. Yunju seorang rakyat jelata, mana mungkin? Kenapa kamu? Yunju, memang kamu. Selama setengah tahun ini, aku mencari ke semua kantor pemerintah. Tidak menemukan jejakmu. Aku pikir, seumur hidup tidak akan bertemu lagi. Yunju, aku tahu salah. Begini, kamu ikut aku pulang, aku akan menikahimu sebagai istri sejajar. Akan kuberi upacara pernikahan yang layak. Setuju? Lepaskan. Tidak. Yunju. Kamu salah orang. Suami, masih belum mengerti? Lihat pakaiannya. Mana mungkin Yunju? Aku tahu kenapa kamu pergi. Ternyata sudah mendapat pelindung yang lebih tinggi. Tapi, bisa muncul diam-diam di dalam istana. Berpakaian mewah. Pelindungmu ini tidak biasa, ya? Kurang ajar. Berani-beraninya kalian tidak menghormati orang terhormat. Orang terhormat? Di dalam istana ini, selain ayahanda dan kakak perempuanku, siapa lagi? Berani menyebut diri mulia di hadapanku? Dia cuma wanita desa, bahkan tidak pantas mengikat sepatuku. Minger. Kau tahu siapa aku? Berani bersikap begitu padaku? Yunju Emyuju adalah putri bangsawan. Tentu dia yang mulia, kau yang hina. Berani membentaknya? Cuma putri angkat dari rakyat jelata. Yang mulialah putri sejati berdarah biru. Dari mana gelang giok ini? Ini jelas milik kakak perempuanku, Putri Mahkota. Siapa kau sebenarnya? Kenapa gelang ini ada di tanganmu? Kurang ajar. Gelang giok sepasang ini adalah peninggalan ratu. Dibuat khusus untuk Yunju. Yunju membawa satu saat pergi. Sebagai tanda pengenal bagiku untuk mencarinya. Beraninya kau menyentuh gelang ini. Ayah, bukankah ayah sayang padaku? Aku hanya suka. Gelang ini indah. Ingin memakainya. Damn. Ini barang kesayangan putri kandungku. Siapapun tak boleh menyentuhnya. Lalu aku bukan putri ayah? Putri Mahkota sudah hilang bertahun-tahun tak ditemukan. Selama ini aku yang menemani ayah. Ayah pilih kasih. Mungkin Putri Mahkota sudah. Caterlaw-Yuan. Dengarkan baik-baik. Yunju adalah satu-satunya putri mahkota yang sah. Takkan ada yang bisa menggantikannya. Aku peringatkanmu. Jika kau berani menghina lagi, jangan salahkan aku mengusirmu dari istana. Kau tahu asal-usul benda ini? Seharusnya tidak semena-mena. Kita pergi. Setengah tahun sejak kakak kembali, dia pergi setengah tahun. Jangan-jangan. Tidak mungkin. Pasti kebetulan. Gelang itu dulu. Aku juga tidak jelas melihatnya. Tangkap mereka berdua. Apa maksudmu? Putri, apa yang Anda lakukan?
Suamiku. Gelang giok ini tak ada duanya, milik kakakku yang baru pulang. Dia mencuri barang kerajaan. Hari ini, hanya ada hukuman mati. Yuju, kamu sebagai putri kedua kerajaan ini, tumbuh besar di istana, menikmati kemewahan kerajaan. Selain memfitnah dan memaksa, apalagi yang bisa kamu lakukan? Time kau. Di dalam istana ini, percayakah kamu bahwa aku bisa mengambil nyawamu kapan saja? Putri, bagaimana bisa kamu begitu tidak masuk akal? Hei, kamu. Yunju, sudahlah, ini hanya sebuah gelang. Jangan terlalu serius dengannya. Sebelumnya, aku terlalu kasar padamu. Aku membeli banyak barang berharga, ditaruh di kamar yang pernah kamu tinggali. Ada banyak gelang di sana, pilih saja yang kamu suka. Ha! Siapa yang mau gelang jelekmu? Kalian semua buta. Berani sekali kalian. Kembalikan gelang giok itu padaku. Jika tidak, aku akan membuatmu menyesal seumur hidup atas perbuatanmu hari ini. Oja? Kamu hanyalah seorang wanita desa yang dibuang. Bagaimana bisa masuk ke istana ini? Bagaimana caramu mendapatkan uang untuk hidup? Hanya dengan merangkul orang berkuasa dan menjual kecantikan. Melakukan hal-hal memalukan. Suamiku. Dia mimpi malu kamu. Yunju, kamu begitu tidak tahu diri. Tahukah kamu adalah milikku. Mau mati? Suansi. Kamu lagi. Serahkan gelang giok itu. Swansea, dia hanya seorang wanita desa. Mencuri barang kakak perempuanku. Kamu masih mau melindunginya? Apakah kamu akan mengabaikan pernikahanmu dengan kakak perempuanku? Ambil ini. Swansea, kamu berani sekali. Berani menyimpan wanita di luar, mempermalukan kakak perempuanku. Tunggu besok, aku akan melaporkanmu pada kakak perempuanku. Aku akan mengadukanmu. Tidak apa-apa. Jenderal, permen ini tidak jadi dibeli? Rambutmu masih ada gula. Ternyata seperti waktu kecil, sembunyikan lagi di lengan baju. Terima kasih, Jenderal, atas kejadian hari ini. Yang mulia. Mengapa tidak memanggilku Kakak Wansi lagi? Kalau begitu, Jenderal, mengapa tidak memanggilku Aju lagi? Yang mulia. Departemen Dalam Negeri telah menyiapkan pakaian keberuntungan untuk pesta ulang tahun besok Anda. Sudah siap. Hamba pamit. Yang mulia, ada kabar di istana bahwa Anda dan Jenderal Su adalah teman sejak kecil. Pertunangan yang ditetapkan sejak kecil, tapi hamba melihat Anda dan Jenderal terlihat agak berjarak.
Kakak Wansi, 4 tahun lebih tua dariku. Bisa dibilang, aku dibesarkan dalam pelukannya. Sudah. Adik Azho, masih ingin apa lagi, Kakak Wansi? Aku ingin membelikan ibu permaisuri boneka gula besar juga. Agar dia tidak marah karena kita diam-diam keluar istana tanpa izinnya. Baik, tunggu di sini untukku. Adik Yunju. Ibu permaisuri tahu aku hilang. Lalu jatuh sakit karena terlalu khawatir. Tidak lama kemudian, meninggal dunia. Sejak malam itu, ibu kota kehilangan permaisuri Mingde dan juga Putri Yunju. Yunju ini tiba-tiba muncul dari mana, dengan sikap tidak takut apapun. Dan juga Swansea itu. Cheng Shimei, mereka melindunginya di hadapanku. Putri, Jenggen merah. Dia hanya perempuan licik, mana bisa dibandingkan dengan yang mulia yang bangsawan. Jangan sampai sakit karena dia. Kalau bukan karena ayah melarangku mengganggu kakak sebelum pesta ulang tahunnya, aku pasti akan melaporkannya dengan keras di hadapan kakak. Dia akan menunggu, aku tidak akan membiarkannya lolos. Putri. Yang mulia sungguh cantik luar biasa, besok di pesta ulang tahun. Pasti akan menyita perhatian semua orang, hamba melihat yang mulia dan almarhum permaisuri. Wajahnya benar-benar mirip seperti dicetak dari satu cetakan. Kalian pergi dulu, di sini ada Hua Huan yang melayani. Sudah cukup. Baik. Bukankah ini tempat tinggal kakak? Tak kusangka, Swansea ini pandai mengambil hati kedua belah pihak. Baru saja pamer berani menyelamatkan si imut itu, sekarang sudah ke tempat kakak. Untuk menyenangkannya, Tuan, Yang Mulia Putri Mahkota sedang di Departemen Pakaian. Mencoba pesta ulang tahun besok, pakaian resminya. Baik. Aku akan segera memberitahu kakak tentang perselingkuhan mereka berdua. Agar kakak memerintahkan hukuman berat untuk mereka berdua. Baginda sungguh sangat mewah, seolah ingin memberikan semua harta. Semuanya ditujukan padamu. Kakak, adik datang menjengukmu. Kenapa dia datang? Kakak tidak bersuara, apakah marah pada adik? Karena tidak datang lebih awal. Sebelumnya, adik tinggal di rumah suami dan sibuk dengan urusan sepele. Inilah yang menyebabkan adik tidak bisa segera mengunjungi kakak. Mohon kakak jangan marah. Lalu, urusan sepele apa yang mengganggumu, adik? Sebelumnya ada seorang wanita gila yang terus mengganggu suamiku, sekarang bahkan mengejarnya sampai ke istana kerajaan. Bahkan terlibat dengan tunangan kakak sulung. Jenderal Su, tidak jelas hubungannya. Adik benar-benar tidak tahan melihatnya, jadi ini. Masuk dan bicaralah. Jadi, kamu, adik, kenapa tidak melanjutkan? Kamu ini di depan dan belakang orang, dua wajah, pandai merayu atasan dan menindas bawahan. Kamu benar-benar ahli. kamu wanita desa, kamu benar-benar. Berani sekali, berani berpura-pura menjadi kakakku. Dan juga kantor pelayanan ini.
Bagaimana kamu bisa masuk ke sini? Baiklah. Dia berani, terang-terangan membawamu masuk ke sini. Kenapa? Yunju, kamu masih ingin menghadiri pesta ulang tahun kakakku? Kamu tidak berpikir. Kamu Pentaska? Kamu pikir, kamu bisa naik ke dahan dan berubah menjadi Phoenix. Aku beritahu kamu. Jenderal Su dan kakak sulungku dinikahkan oleh ayah. Jadi, Kalau tidak, kamu pikir kenapa dia sudah 23 tahun masih belum punya istri atau selir? dilihat dari usia pernikahan anak bangsawan, dia seharusnya sudah menikah dan punya anak. Keluarga Su turun-temurun dihormati. Dia juga satu-satunya anak selama 3 generasi. Kenapa dia tidak memilih mewarisi gelar, tapi berperang di medan perang? 3 tahun jadi jenderal, 5 tahun jadi markuis. Kamu pikir kenapa? Beredar kabar istri Adipati sangat menyayangi anaknya. Bagaimana mungkin setuju dia masuk militer? Kamu wanita desa, tentu tidak tahu. Sejak kakakku diculik orang perbatasan, Jenderal Su mulai giat belajar bela diri. Setelah tumbuh dewasa, menyembunyikan identitas dan bergabung dengan medan perang. Kaisar. Hamba tidak mampu. Gagal menjaga putri. Hingga dia diculik oleh penjahat. Hamba memohon izin Kaisar untuk sementara meninggalkan istana. Menyembunyikan identitas dan masuk ke kemiliteran, hamba bersumpah akan menghancurkan suku Nanman. Dan membawa pulang putri. Xuanzi, dalam 5 tahun 3 pertempuran, membersihkan suku Nanman. Katakan, di mana putri? Kemudian, untuk menyambut kakak perempuannya kembali ke istana, dia mencari ke seluruh penjuru negeri. Menjelajahi 9 wilayah, selama bertahun-tahun menjaga kesuciannya untuk kakak perempuanku. Bahkan tidak takut melawan perintah. Terima kasih atas perhatian yang mulia. Tetapi maafkan hamba. Tidak bisa mematuhi. Hamba sudah bersumpah. Seumur hidup. Hanya menginginkan Yunju seorang. Yue Yunju. Kamu sendiri yang bilang. Kamu pikir kamu siapa? Ternyata begini. Tapi, sekarang tahu, tidak terlambat. Lepaskan pakaian pernikahannya dan usir dia dari istana, ya? Siapa yang berani? Token Jayak. Melihat token ini seperti melihat kaisar, kalian masih tidak cepat-cepat. Sujud. Yunju, kamu berani menggunakan token untuk menakut-nakutiku? Suatu hari, aku akan membunuhmu. Kamu pergi menyampaikan pesan ke jenderal. Katakan, besok sebelum pesta ulang tahun, temui dia di Mingzhou Garden. Ja? Yunju. Aku sudah mendengar dari putri. Xuanzi bukanlah pria yang baik. Jangan sampai kamu salah langkah. Xuanzi ingin menikahi putri tertua kerajaan, mengikutinya, kamu bahkan bukan selir. Tidak perlu khawatir, Cheng Shimei. Yunju. Dulu aku salah, aku minta maaf padamu. Apa yang kukatakan malam itu di rumah? Kamu dengar, kan? Yunju. Aku terlalu mencintaimu. Aku takut jika aku mengatakan segalanya, kamu akan meninggalkanku. Mau menjadikannya selir atau pelayan, terserah kamu. Jika tidak bisa, aku akan berpura-pura lupa selamanya. Masa ia seorang perempuan bisa mengabaikan reputasinya? Memaksa aku menikahinya dengan cara memalukan seperti itu? Apa mencintaimu terlalu dalam juga salah? Yue Yenshu. Kalau kamu belong mensenteku. Bersujud selama 3 hari untuk mengobatiku. Di mana kamu bersujud? Di atas ranjang? Cheng Shimei. Menjadi pasanganmu adalah aib terbesar dalam hidupku.
Diatinya. Apa tidak ada sedikit pun tempat untukku? Pasti dia sudah dibutakan hatinya. Main-main dengan taktik pura-pura menolak. Hanya ingin membuatku cemburu saja. Kenapa? Masih belum bisa melupakan perempuan desa itu? Sayangnya dia sudah mencari pelindung baru. Putri terlalu khawatir. Aku hanya ingin membela kamu. Swansea ini memanfaatkan statusnya sebagai suami putri utama untuk memerintahmu seenaknya. Pejinda Kaisar paling menyayangi putri utama. Jika kita melaporkan Swansea, memelihara gundik diam-diam dan membuat putri utama marah, nanti dia pasti akan dihukum. Ini kesempatan bagus untukku. Menyingkirkan Yunju si duri dalam daging. Berikan aku tinta, aku akan menulis surat perceraian. Untuk kakak perempuanku. Yang mulia, pangeran muda menemani Nyonya Adipati ke gunung. Untuk memohon jimat keselamatan untukmu. Aku tidak melihat mereka. Yang mulia, kenapa matamu sangat merah? Tidak apa-apa. Bersoleklah. Yang mulia. Putri Emyuju menyuruh orang meninggalkan surat. Lalu pergi. Adik perempuanku ini benar-benar licik. Kirim balasan. Katakan aku sangat menantikan penampilannya di pesta pengakuan besok. Jangan sampai mengecewakanku. Baik. Besok di pesta pengakuan, akan kubuat kalian tahu. Siapa yang mulia, siapa yang hina sebenarnya. Putri sulung yang hilang bertahun-tahun ini memang dikaruniai segala kasih sayang Kaisar. Pesta pengakuan dalam ratusan tahun dinasti kami. Belum pernah terjadi suasana semegah ini. Tentu saja, dulu Kaisar ayah karena alasku dan kakak perempuanku agak mirip. Baru mengangkatku sebagai putri Emyuju. Untuk meredakan kerinduannya. Yunju ini, namanya sama nasibnya beda dengan kakak perempuanku. Bagaikan langit dan bumi. Hari ini kalau kita berhasil dalam hal ini, dapat perhatian kakak perempuan, pasti dapat kemuliaan terus. Semoga saja. Kaisar, putri sulung datang. Hila kau! Cepat berlutut dan bersujud. Hamba-hamba memberi salam pada Kaisar, semoga Kaisar berumur panjang. Hamba-hamba memberi salam pada putri sulung, semoga putri sulung bahagia selamanya. Baik, bangunlah. Terima kasih Kaisar. Pemberian kado pesta ulang tahun dimulai. Hamba Menteri Li mempersembahkan satu cawan kaca Phoenix. Semoga yang mulia putri sulung panjang umur dan bahagia. Barang biasa seperti ini, mana pantas untuk status yang mulia putri sulung. Hamba tua mempersembahkan sepasang mutiara malam laut timur. Semoga putri sulung selalu bahagia. Damai sepanjang tahun. Ayah, Kaisar, Kakak perempuan, putri sulung. anakmu juga ada kado untuk diberikan. Anakmu bersama suami. Juara baru Cheng Sime.
ucapkan selamat ulang tahun untuk kakak perempuan. Paduka, hamba ingin melapor, Jenderal Ding Yuan. Su Wanji. Dia curang, merampas istri hamba. Semua orang di Nanyang tahu. Istri hamba Yunju sangat mencintaiku. Tapi, dia jadikan keponakan Paduka, tipu istri hamba ke ibu kota. Mohon Paduka adili untuk hamba. Dia memutarbalikkan fakta, mau bikin semua orang tahu, wibawa yang mulia, dia sama sekali tidak peduli. Istri? Semua orang tahu, juara baru dan putri MUju adalah jodoh dari langit, menikahi jodoh emas. Istri juara? Bukannya di samping sini? Jangan mengacau, bertahun-tahun lalu. Yu Yunju pernah terluka parah dan kehilangan ingatan. Jadi tidak pernah. Lalu surat pernikahan itu? Pernikahan adalah urusan besar dalam hidup, bagaimana mungkin? Tanpa surat pernikahan dan mas kawin, semuanya dilakukan dengan tergesa-gesa? Sudah lama mendengar bahwa juara Cheng sangat berbakat dalam sastra. Berkepribadian lurus, tak disangka ternyata suka mengumbar kebohongan. Menipu istri pertamanya, bukan seperti yang dia katakan. Aku dan Yunju memiliki langit dan bumi sebagai saksi. Baik, lalu buktinya? Paling tidak. Orangnya? Camel. Yunju adalah kamu. Ayah, anakmu melihat dengan mata kepala sendiri. Kakak permaisuri, gelang giok ini pernah dicuri oleh wanita hina itu. Yang mulia, hamba juga melihat sendiri, Suansi. Dan istri pertama hamba, berpelukan di taman istana. Dia sendiri yang memakaikan gelang giok ini untuk istri hamba. Yang mulia, dia menipu putri, ini tidak setia. Menghina istri hamba, ini tidak adil. Orang yang tidak setia dan tidak adil seperti ini. Mohon Yang Mulia memberikan keputusan. Yang mulia. Belum lagi Cheng Sime mengatakan istri pertama, namanya tidak jelas dan tidak sah. Dan dia tanpa bukti, mengatakan aku menipu putri. Jika ingin menuduh, selalu ada alasan. Tak disangka Jenderal Ding Yuan terlihat rapi. Ternyata pencuri istri. Jenderal Ding Yuan bodoh, bagaimana bisa melakukan hal yang begitu hina? Sungguh menghina keluarga kerajaan. Kakak permaisuri, Anda adalah putri yang mulia, jangan sampai ditipu oleh Jenderal Ding Yuan ini. Kamu baru saja kembali, jarang tahu urusan di ibu kota. Bagaimana jika ditipu oleh orang jahat? Satu langkah salah. Aku tidak berani membayangkan. Ayah, tolong nezahati kakak permaisuri. Muju. Menurutku, kamu harus mengembalikan satu barang ini kepada kakakmu. Kakak permaisuri, adikmu nakal, baru bisa meminta saat ayah sakit parah. Sekarang dikembalikan kepada pemiliknya. Yunju. Embaila. Rakyat jelata Yu Yunju. Hormat kepada Yang Mulia Putri. Semoga Putri berbahagia. Cheng Lang. Ini adalah istri pertamamu? Kenapa begitu kasar dan tidak sopan? Kakak perempuanku cantik seperti bidadari. Hanya orang dengan status mulia sepertimu yang pantas. Giok seperti ini. Terima kasih. Yunju.
Kenapa kamu di sini? Kamu bahkan memakai pakaian pernikahan kakak perempuanku. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Bagus, Yu Yunju. Kamu bisa menipu ayah, tapi tidak aku. Kamu hanyalah seorang wanita desa. Bagaimana mungkin kamu adalah kakak perempuanku yang mulia? Yunju, jangan takut. Katakan padaku, apakah Suwansi, si brengsek ini memaksamu melakukan ini? Kalau tidak, kamu yang baik hati, bagaimana mungkin menipu kaisar? Dan berpura-pura menjadi putri mahkota yang hilang sejak kecil? Kurang ajar. Jangan bicara sembarangan, dia adalah. Dia apa? Suwanji. Apakah kamu benar-benar akan menghancurkan pernikahan dengan kakak perempuanku? Di depan ayahku demi seorang wanita rendahan ini? Ayah. Jangan sampai tertipu oleh dua orang hina ini. Kakak perempuanku pasti masih hilang di luar sana, belum ditemukan. Dua orang pezina ini berani melakukan hal yang memalukan seperti ini. Damn. Aku sudah membesarkanmu di istana dengan penuh perhatian. Terus menyebut wanita rendahan, tidak tahu sopan santun. Yunju adalah putri mahkotaku. Adalah kakak perempuanmu. Tidak. Bagaimana mungkin dia adalah kakak perempuanku? Yunju adalah putri mahkota yang hilang. Yunju, aku salah, maafkan aku ya. Cheng Ximei. Ketika kamu lulus ujian dengan nilai tertinggi dan dipuji oleh semua orang, pernahkah kamu ingat aku setiap hari mengambilkan tinta dan menyalakan lampu untukmu? Hanya agar kamu bisa sukses suatu hari nanti? Kamu mendekati putri. Berpura-pura lupa ingatan. Membuatku ditertawakan dunia dan memaksaku menjadi selirmu. Apakah kau masih ingat? Janji seumur hidup kita. Aku ingat. Persahabatan antara kita, aku ingat semuanya. Aku. Persahabatan. Baru saja kau di aula ini. Mencemarkan nama baikku. Menghancurkan reputasiku. Kau masih ingat persahabatan antara kita? Yunju, aku salah. Aku salah Yunju, aku salah. Yunju. Aku dibutakan oleh wanita kasar ini. Jika bukan karena dia, bagaimana mungkin aku mengucapkan kata-kata yang menyakitkan hatimu? Yunju. Asalkan kau mau kembali denganku, aku akan segera menceraikannya. Cheng Shimei. Dulu kau merendahkan kakak perempuanku karena keluarganya miskin. Berkhianat. Sekarang setelah tahu statusnya mulia, kau menyesal dan menghinaku. Damn cow. Jika bukan karena kau terus menghasut, jika bukan karena kau menekanku dengan status putri, bagaimana mungkin aku meninggalkan istriku dan menikahimu? Dulu kau merendahkannya karena tak bisa membantumu meraih sukses. Makanya kau pura-pura kesepian setiap hari, menghentikan kertaku, dan menjelatku? Kalau tidak, bagaimana mungkin seorang putri seperti aku merendahkan diri, hingga akhirnya menikahimu? Dan kau tipu aku, kau sudah punya istri. Padahal kau tahu aku sudah punya istri, tapi tetap memaksaku menikahimu. Kau juga memaksa Yunju tunduk padamu, menyuruhnya ganti nama, dan menyiksanya, bukan? Agar bisa menikahiku dengan lancar. Bahkan tak segan menyakiti kakak perempuanku. Kasihan kakak perempuanku, di musim dingin, rumah sebesar ini. Bahkan tak ada sepotong arang. Kau berbohong. Ini semua jelas perbuatanmu. Untuk memaksa Yunju jadi selir dengan patuh. Dan melukai Hua Huan. Hua Huan bisa bersaksi untukku. Baginda, aku benar-benar tidak melakukan hal-hal ini. Ayah, anakmu benar-benar tidak melakukan hal seperti ini. Mohon ayah mempertimbangkan dengan bijak. Yunju, aku yang bersalah padamu. Kita adalah suami istri yang menikah sejak awal, bertemu di saat sulit. Jika aku tahu putri Myuju memaksaku dengan kekuasaannya,
Aku tidak akan tega membiarkanmu dipermalukan. Yunju. Kumohon, beri aku satu kesempatan lagi untuk menebus kesalahanku. Yunju, aku memohon padamu. Yunju. Cheng Ximei. Urusan antara kita sudah lama hilang seperti asap. Mulai sekarang, kita tidak saling berhutang apapun. Yunju. Sebelumnya aku memang kejam, tapi padamu, aku benar-benar tulus. Kumohon temui aku. Jika kau tidak mau menemuiku, aku akan terus berlutut di sini. Orang ini benar-benar tidak tahu malu, terus berteriak-teriak di luar istana. Paduka, apakah hamba harus memanggil orang untuk mengusirnya? Sudahlah, biarkan saja. Paduka, dari begitu banyak buku, mengapa tidak ada satupun yang mengajarkan cara memanggil petir? Sangat menyebalkan, lebih baik dia tersambar petir saja. Yunju. Aku akan terus berlutut sampai kau memaafkanku. Paduka tidak mau menemuinya. Mengapa dia masih di sini? Dia juara kerajaan? Salah menganggap kaca sebagai permata. Sekarang sudah tersebar ke seluruh ibu kota. Semua orang tahu. Pergi. Ayahanda. Mohon temui hamba, Ayahanda. Hamba tahu salah. Hamba buta mata, hamba selalu menyusahkan kakak permaisuri. Hamba melanggar tata krama, memaksa kakak permaisuri memberi hormat pada hamba. Hamba, Emyuju menuduh kakak permaisuri tidak pantas memakai nama Ju. Mengurungnya di gudang selama 3 hari. Ayahanda, Emyuju salah. Ayahanda. Tidak kusangka kau begitu jahat. Ayahanda, hamba tidak tahu. Jika hamba tahu, dia adalah kakak permaisuri, mana berani hamba. Alasan yang bagus, tidak tahu. Jika dia hanya rakyat biasa, pantaskah kau memperlakukannya seperti itu? Ayahanda, hamba salah, Ayahanda. Damn. Kau wanita jahat. Tidak pantas menyandang nama Emyuju. Penggawa. Cabut gelar putrinya, turunkan statusnya kembali ke asal. Dilarang masuk ibu kota tanpa panggilan. Jangan, Ayahanda. Hamba salah, Ayahanda. Kenapa minum sampai segini banyak? Bahkan jika aku nanti mengundurkan diri dari jabatan dan pulang ke rumah. Semua itu demi hatinya. Dia tetap tak mau menoleh padaku sekalipun. Belakangan aku baru tahu. Ternyata dia sudah memilih suami lain yang lebih baik. Dan meninggalkanku. Tuan, apa kau sakit? Tanganmu ini. Ini borok. Tuan, lehermu penuh borok. Cepat pergi. Jika kau masih sembarangan bicara, dalam 7 hari kau akan tewas mengenaskan. Mati dengan mata terbelalak. Paduka, akhirnya langit membuka mata. Membuat Cheng Ximei mendapat balasan setimpal. Sekarang badannya penuh borok, bersembunyi di rumah. Tidak berani lagi menyebarkan fitnah. Wanzi, kau bodoh sekali. Sebagai jenderal Dingyuan yang terhormat, kenapa kau harus melakukannya sendiri? Sekarang di istana, banyak orang yang mengincarmu. Mereka semua menunggu untuk menjatuhkanmu. Orang ini memfitnah putri, berniat merusak reputasinya. Mana mungkin aku diam saja? Tapi kau punya banyak cara lain, kenapa harus pakai cara militer untuk menanganinya?
Racun itu hanya bisa diatasi oleh orang dari pasukanmu sendiri. Orang yang jeli akan langsung tahu, bukankah ini? Memberi senjata pada lawan? Tak kusangka, dia rela berbuat sejauh ini untukku. Paduka bagai mutiara yang tak boleh ternoda sedikit pun. Ibu, jika saja waktu itu aku tidak mengajak putri keluar istana. Orang tak berguna seperti itu bahkan tak pantas melihat ujung jubah Paduka. Sudah seharusnya aku menyingkirkan semua rintangan untuknya. Kau. Paduka. Kakak Wanshi, kenapa kau menghindariku? Masalah masa kecil dulu, aku tak pernah menyalahkanmu. Maafkan aku. Hari ini aku memasak arak. Mau minum bersama? Konon putri mahkota akan menikah dengan Jenderal Su. Iya, putri mahkota ini cerdas dan pemberani, sedangkan Jenderal Su juga sangat gagah. Mereka berdua serasi sekali. Benar-benar kisah yang indah. Yunju, namamu terkenal hingga jauh. Tapi malah mendorongku ke neraka abadi, dendam ini harus dibalas. Aku Myuju bersumpah tidak akan menjadi manusia lagi. Kakak. Kakak. Aku Myuju, kakak. Yang mulia, aku sudah membayar kesalahanku. Kudengar tanggal 9 bulan 9 adalah hari pernikahan yang mulia, adik membuat sapu tangan ini dengan tangannya sendiri. Untuk mengucapkan selamat atas pernikahan yang mulia. Hanya saja. Berharap kakak berkenan memberi ampun di hari pernikahan. Biarkan aku bertemu ayah sekali lagi untuk menghilangkan penyesalan seumur hidup. Setelah ini, adik berjanji tidak akan pernah kembali ke ibu kota. Bawa tusuk konde ini di hari pernikahan. Penjaga akan membiarkanmu lewat. Terima kasih atas ampunan yang mulia. Yunju, aku akan membuatmu di hari pernikahan merasakan jatuh dari langit. Yang mulia, dia jelas-jelas pura-pura. Bagaimana bisa kamu? Kamu sudah susah payah menemukan jodoh, jangan sampai dirusak. Tidak apa. Justru khawatir dia tidak datang. Ayah, Tidaklah. Sangat cantik. Yunsuku juga sudah besar. Jika ibumu tahu kamu menemukan jodoh, di alam baka pasti akan tenang. Waktu baik sudah tiba, sujud kepada langit dan bumi. Jangan sujud. Yunshu, kamu tidak bisa menikah dengannya.
Yunju, kamu adalah istri pertamaku. Kurang ajar. Yunju, aku tahu kamu kecewa karena aku meninggalkan istri pertama, tapi itu juga tidak ada pilihan lain. Yunju, beri aku kesempatan lagi. Kali ini, aku tidak akan mengingkari sumpah. Brengsek. Berani mengacau di pernikahan Yunju, bawa dia. Cabut gelar juaranya, seret dia keluar dari ibu kota. Yang mulia, mohon ampun, Yang mulia. Aku sungguh mencintai Yunju, Yang mulia. Beri aku kesempatan lagi. Jika tidak ada Yunju, karir ini tidak kubutuhkan, seret dia. Yang mulia. Yue Yunju, kenapa kamu tidak langsung mati di luar sana, malah kembali mengambil semua yang menjadi milikku? Apa yang kamu inginkan? Letakkan pisau itu, bicaralah baik-baik. Ayah, kamu sangat kejam, aku sudah melayanimu selama ini. Bertahun-tahun. Tapi begitu kakak perempuanku kembali, kamu langsung menyingkirkanku. Hari ini, aku akan membuatmu merasakan kehilangan setelah mendapatkan. Cam Americanico. Kamu tidak apa-apa? Penjaga. Bawa wanita racun ini dan Cheng Ximei. Turunkan status mereka menjadi hina, langsung masukkan ke penjara bawah tanah, dan buang ke perbatasan. Tidak, ayah. Ayah, jangan. Ayah. Baiklah, pernikahan dilanjutkan. Yunju. Di masa depan, aku pasti akan melindungimu.